Markus pasal 13, hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini bagaimana Yesus mau mengatakan kepada satu orang muridnya ini ya, yang bertanya bahwa ini sangat kokoh ini batu-batu dan betapa megah gedung-gedung yang dia lihat di sekitar, dan Tuhan Yesus mau berkata bahwa tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu lainnya, semuanya akan diruntuhkan. Nah, untuk membuat satu gedung kan dari satu batu ke batu lain disusun bersama-sama. Nah, Yesus bilang gak ada satupun yang akan dibiarkan di atas batu lainnya. Artinya ya ini akan runtuh. Yang sepertinya akan menandakan bahwa yang di bumi ini tidak ada satupun, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tetap selama-lamanya. Ini kan ada firman Tuhan yang mengatakan di situ. Jadi yang ada di bumi ini, kita lihat hari ini bangunan-bangunan yang megah, semua kekayaan-kekayaan apapun itu, semuanya tidak akan tinggal kekal. Yang tinggal kekal adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Berikut permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini Yesus mengajar murid-muridnya untuk waspada. Waspada dalam hal apa? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti sangat mungkin ada orang yang menyesatkan kita. Apalagi di zaman kita hari ini. Begitu banyaknya hal-hal yang sangat mudah kita lihat, kita dengar melalui media sosial. Sekalipun mungkin tidak bertemu dengan orang lain, sendirian di rumah, tetapi bisa sekali ada orang-orang yang menyesatkan kita melalui apa yang kita nonton, apa yang kita baca. Bagaimana supaya kita tidak disesatkan oleh orang? Kita perlu tahu apa yang menjadi kebenaran. Karena saat kebenaran kita tahu, kita akan teguh berdiri dengan kebenaran yang dibukakan kepada kita. Nah, kebenaran yang sesungguhnya satu-satunya ada di dalam firman Tuhan. Jadi supaya kita tidak disesatkan, baca firman Tuhan, supaya saat ada orang yang mencoba untuk menyesatkan kita, kita sudah tahu bahwa itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Berhati-hati, banyak saksi-saksi sekarang yang kelihatannya membagikan firman, berdiri di jalan-jalan dengan memberitakan, menuliskan ayat-ayat Alkitab,
memberitakan kelihatannya seperti kabar baik, tetapi berhati-hati. Yesus sudah mengatakan lebih dulu bahwa akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti bisa saja ada orang yang berbicara tentang Yesus. Yesus yang sudah bilang untuk kita berjaga-jaga hari ini, ada banyak orang, bukan cuma satu orang, akan datang banyak orang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata bahwa akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kembali, untuk tidak disesatkan, taulah kebenaran yang sesungguhnya. Seperti kalau mata uang ya, kita tahu ada uang palsu, ada uang asli. Nah, ada caranya untuk lihat. Saya ingat dulu, saya nggak pernah perhatikan sekarang, dulu itu rupiah, kalau kita lihat di terang ada garis di dalam, ada apa namanya, yang seperti bukan pita, yang tipis sekali, di dalam kita bisa lihat itu asli katanya. Kalau tidak ada itu palsu, karena kelihatan sama persis, tetapi pasti ada yang bisa membedakan. Nah, seperti itulah. Kalau kita tahu kebenaran, kita bisa bedakan ini saya sementara mau disesatkan orang dengan memakai nama Yesus atau tidak. Rajinlah mencari tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu di dalam firman Tuhan, supaya Roh Kudus terus menolong kita untuk mengingatkan kita kebenarannya saat ada orang-orang yang coba untuk menyesatkan kita. Ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi ini pun murid-muridnya sudah di warning ya, sudah diberitahu dulu, hati-hatilah, kamu akan, mereka murid-murid akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Yesus sudah mengalami dihadapkan kepada pemuka-pemuka, kepada majelis agama. Saat itu belum mengalami ya, maksudnya untuk kita hari ini akan diserahkan juga seperti itu. Murid-murid sudah dikasih tahu bahwa mereka pun akan diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena aku. Jadi kalau dihadapkan kepada majelis agama, kepada penguasa-penguasa atau raja, karena Tuhan, tetap berhati-hati, kita tahu bahwa Tuhan akan menjadi pembela. Tetapi kalau dihadapkan kepada majelis agama atau penguasa karena salah sendiri, mungkin mencuri kah, KKN kah, korupsi kah, pertanggungjawabkanlah perbuatan itu. Jadi ini karena Tuhan itu sebagai kesaksian. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi ini di ayat 10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Nah, bagaimana caranya Injil diberitakan? Kadang melalui hal itu, ditangkap, diserahkan kepada penguasa. Nah, justru di sanalah saat bersaksi memberitakan firman, Injil diberitakan melalui kesaksian-kesaksian. Dan di sini dikatakan jika kamu digiring dan diserahkan, dibawa ke hadapan pemuka-pemuka, penguasa, janganlah kamu khawatir. Udah dikasih tahu dulu, jangan kamu khawatir. Mau bilang apa ya? Akan apa yang kamu harus katakan? Saat diminta bersaksi, jangan sudah ketakutan duluan. Mau bilang apa? Nanti saya takut. Nanti saya dikasih begini. Nanti dimasukkan penjara atau apa. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Saat Roh Kudus meminta untuk berbicara, berbicaralah. Dikatakan di sini, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jangan takut saat dihadapkan dan digiring kepada situasi-situasi
yang kelihatannya menakutkan dan kita takut untuk berbicara, apalagi berbicara tentang Tuhan. Di sini dikatakan jangan khawatir, katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bagaimana dikaruniakan? Bertanya kepada Roh Kudus dalam hati. Roh Kudus, tolong aku mau bicara apa tentang hal ini. Kalau aku ditanya ini, aku jawab bagaimana. Roh Kudus tuntun aku, dan saudara bisa lihat bagaimana itu Roh Kudus menuntun dengan cara yang kita tidak pikirkan, dan Roh Kudus akan memberikan kata-kata yang tidak terpikirkan untuk berkata-kata kepada orang-orang yang mau untuk kita berbicara atau menyatakan kesaksian kita tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang sudah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini yang dikatakan di sini ya, saudara akan menyerahkan saudaranya dibunuh. Dalam hal ini sudah ada pertentangan bahkan dalam keluarga kalau berbeda pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Yang tadi kalau kita tahu ya kita ke gereja, tetapi nggak apa-apa lah kalau pulang ke rumah yang suka judi lagi, yang suka rokok lagi, yang suka bohong lagi. Nah, ini bisa menjadi pertentangan di antara saudara bersaudara, dan bisa saja saudara yang melakukan dan ditegur bisa marah, dan itu yang dikatakan seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh karena tidak terima saat diberitahu atau ditegur. Nah, kita lihat terus pembacaan firman Tuhan di kitab Daniel. Kita lihat orang-orang yang tidak mau untuk dengar teguran, sudah belajar dari kesalahan orang lain, tapi terus lakukan, ada konsekuensi yang dihadapi. Kita lihat bagaimana Nebukadnezar, kita lihat bagaimana Belshazzar, semua itu di pembacaan Perjanjian Lama yang kita baca. Setiap hari juga gantian, satu pasal Perjanjian Baru, satu pasal Perjanjian Lama. Dan kita sudah sampai di Markus untuk Perjanjian Baru, dan kita sudah sampai di Daniel untuk Perjanjian Lama. Nah, ini semua di warning oleh Tuhan Yesus supaya sudah tahu sebelumnya. Yesus bilang kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kenapa dibenci? Karena mau untuk melakukan kebenaran, nggak mau bohong. Kalau diminta korupsi nggak mau. Orang akan benci ini sok suci, nggak mau. Padahal ada uang banyak yang kita bisa dapat. Jadi kan bisa dibenci kalau nggak mau lakukan untuk korupsi supaya dapat uang. Orang lain yang mau lakukan itu bisa membenci. Jadi Yesus bilang karena namaku. Kenapa karena namanya? Karena kalau mau hidup sesuai dengan perintah Yesus, karena mau mengasihi Dia, dan orang-orang yang tidak mau melakukan itu bisa membenci dan akan mengatakan sok suci saja kamu. Tetapi Yesus katakan di sini ada janji, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Berarti kalau tidak bertahan sampai kesudahan tidak akan selamat. Jadi teruslah teguh berdiri, mohon kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita terus bertahan sampai kesudahan, supaya keselamatan yang dijanjikan itu menjadi bagian kita. Berikut siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apakah kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya? Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia,
yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Hati-hati. Ini biasanya dikatakan supaya berjaga-jaga untuk hal-hal yang akan terjadi kemudian. Kalau sudah terjadi kita nggak bilang lagi hati-hati. Misalnya anak kita mau naik sepeda, belajar sepeda, kita bilang hati-hati supaya kita nggak jatuh. Kalau sudah jatuh ya kita nggak bilang lagi hati-hati. Jadi untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah seperti inilah yang Yesus ajar bahwa pada waktu itu nantinya ya, pada akhir zaman nantinya akan banyak orang, tadi sudah dikatakan ada penyesat-penyesat, orang-orang yang banyak yang menyesatkan. Dan di sini diulang lagi bahwa akan ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Yesus bilang, jangan kamu percaya karena akan ada banyak Mesias palsu, nabi palsu yang muncul dan mereka pun bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah biasanya orang yang cepat sekali tergoda oleh mujizat, cepat langsung lari, oh di sana ada penyembuhan, oh di sana ada mujizat, katakan pakai nama Yesus juga. Yesus sudah bilang, mereka pakai namaku. Berhati-hati, kita perlu uji segala sesuatu. Tidak semua yang berkata berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu dari Yesus. Bisa saja orang-orang yang menyesatkan seperti yang dituliskan yang disebutkan Yesus di Markus pasal 13 ini. Nah, kembali supaya tidak tersesat, kita tidak disesatkan, kenalilah kebenaran yang sesungguhnya. Supaya kita tahu kebenaran mana yang kita mau ikuti. Ataukah kita cuma mau cari-cari kesembuhan sementara, karena ada yang seperti itu dipakai oleh iblis untuk menyembuhkan tetapi sembuh sementara dan berpindah lagi ke bagian yang lain untuk sakit di tempat yang lain. Ada banyak yang menawarkan di sekitar kita kesembuhan cepat atau pemulihan cepat. Kalau mau untuk cepat sembuh, orang lari ke dukun-dukun. Padahal Tuhan sudah memberi hikmat. Ada dokter yang bisa menolong sambil berdoa. Tetapi kadang ada yang mau cepat dengan banyaknya berita di sekitar. Kan banyak sekali berita-berita memberi informasi kalau ada penyembuhan di sini, penyembuhan di sana. Atau supaya istrimu pulang, suamimu pulang, pergi ke dukun, bawain ayam putih, bawakan apa saja. Ini bisa kita baca di media dan kita dengar ada banyak yang seperti itu. Apakah kita mau percaya kepada kebenaran atau kepada nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kelihatannya iya cepat, tetapi hati-hati. Cepat yang sementara karena bisa nantinya juga tambah hancur kalau mengikuti cara-cara hidup dari yang diajarkan Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Kita lanjut kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kita baru-baru mendengar
kabar ya tentang rapture, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada murid-muridnya dulu. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan kumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Waktunya pasti akan datang nanti. Kalaupun yang sebelumnya diperkatakan oleh hamba-hamba Tuhan belum terjadi, kita teruslah berjaga-jaga. Karena waktunya kita tidak tahu kapan Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya untuk mengumpulkan bersama-sama orang-orang pilihannya. Dan pastinya yang bukan orang pilihannya tidak akan terangkat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi tanda-tanda ada, diberitahukan, diperlihatkan. Ini yang dikatakan matahari akan jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit goncang. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi. Sebelumnya Yesus bilang terjadi gempa bumi di berbagai tempat, ada kelaparan. Nah, semua itu permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi dikatakan di sini bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tanda-tandanya bisa diketahui supaya kita tahu waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Supaya tidak bilang enggak apa-apa, masih lama. Kadang orang bilang, ya saya masih sehat, masih muda, sudah hitung-hitung usiaku masih lama. Saya masih lama akan hidup. Kita tidak pernah tahu, ada yang sangat sehat. Ada orang sehat sekali, tidak ada sakit-sakit, tidur dan besoknya nggak bisa bangun lagi. Kalau sudah waktunya akan berpulang. Jadi jangan melihat saya masih muda, saya sehat, tidak ada sakit apa-apa dan berpikir ya saya masih bisa menikmati cara hidup di dunia ini, saya masih bisa hidup lama, dan tidak tahu kalau ternyata Tuhan bilang sekarang engkau berpulang, sudah selesai. Kita baca kemarin di Daniel pasal 5, bagaimana Raja Belshazzar setelah dia melihat tulisan di dinding, pada malam itu juga dia dibunuh. Nggak ada lagi waktu, dia masih sehat, baru saja mengadakan perjamuan dengan para pemuka-pemukanya, 1.000 orang mabuk-mabukan. Minum dari perkakas-perkakas dari bait suci di Yerusalem, tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan ternyata tidak ada waktu yang diberikan lagi untuk dia bertobat. Segera pada malam itu dia terbunuh. Apa yang kita bisa pelajari di sini untuk kita terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya itu datang kepada kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tetap selama-lamanya, dan perkataannya ya dan amin. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Tuhan Yesus
Bagikan lagi di sini menutup Markus pasal 13 tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang seperti tadi, masih merasa sehat, tidak ada masalah. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya semua. Tidak ada satupun dari dokter bilang saya sakit ini dan itu. Dan memakai hidupnya cuma untuk kesenangan duniawi. Berjaga-jaga, berhati-hati, tidak tahu kapan waktunya tiba. Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini lagi, seorang yang bepergian, dia tinggalin rumahnya, serahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya dengan tugas masing-masing, dan penjaga pintu disuruh berjaga-jaga. Kalau hamba-hamba yang tidak berjaga-jaga, ya nggak ada bos, kita tidur-tidur aja, nggak usah bersihkan rumah, biarin aja piring berantakan semua, bikin nggak siram bunga, contoh aja, nggak siram bunga pada kering, bagian yang siram bunga, bagian yang membersihkan, tidak kerjakan tugas. Kalau tiba-tiba tuannya pulang, ternyata kedapatan piring kotor, kedapatan rumah banyak debu, kelihatan tumbuh-tumbuhan kering karena yang punya tugas masing-masing nggak kerjakan. Kita bisa lihat apa konsekuensi yang harus dihadapi oleh pekerja-pekerja hamba-hamba yang tidak melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka karena merasa nggak apa-apa, Tuanku tidak ada. Bagaimana kita belajar di sini untuk bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita di bumi ini. Kita diberi nafas hidup, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Mari setiap hari kita isi hari-hari kita untuk semakin mengenal kebenarannya, supaya setiap hari kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengajari kita, menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Kalau kita mau ke kiri atau ke kanan, Roh Kudus pasti akan tunjukkan bahwa kalau kamu ke kiri, nanti kamu bisa masuk ke jurang, supaya kita tahu membawa diri kita ke arah mana, dan supaya kita terus berhati-hati dan berjaga-jaga setiap hari, supaya saat Yesus datang kembali, yang kita tidak tahu kapan waktunya, Dia akan mendapatkan kita setia, Dia mendapatkan kita melakukan tanggung jawab kita seperti yang sudah dipercayakan kepada kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.